adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ayo, mari kita katakan hari ini selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Ayo, sapa papa, sapa mama, sapa kakak, dan semua keluarga kita. Wah, sungguh luar biasa ya buat hari ini. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan ibadah Sekolah Minggu GKPS Resort Batam 17 Mei 2020 dengan tema Aku Percaya Yesus Bangkit. Ya, walaupun saat ini adik-adik situasinya kita masih beribadah di rumah, tapi kakak sarankan kepada adik-adik kita tetap semangat, tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan satu lagi, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga kasih Tuhan selalu memberkati adik-adik kami. Sebelum kita bernyanyi, kakak mau perkenalkan dulu. Kali ini kakak sama siapa aja ya? Ini bersama teman-teman kakak, guru-guru sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Batam. Hai, say hello kakak. Sebelum kita bernyanyi, kami undang adik-adik kami untuk bangkit berdiri dan siapkan Alkitabnya masing-masing. Mari kita angkat lagu pujian, Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita karena ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita marmalas suhur. Sadarion hari ini Tuhan. Eta hita marmalas suhur. Sadarion hari ini Tuhan. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus lagi. Mari kita katakan, Yesus Tuhan Allah kami. Yuk kita tepuk tangan, bernyanyi, melompat, bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan.
sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Ya, terima kasih adik-adik bisa duduk kembali. Sebelum kita masuk ke doa pembuka, mari kita siapkan hati kita adik-adik buat menyembah Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, Bapa aku datang padamu. Kita ambil sikap, kita mau berdoa kepada Tuhan adik-adik. Buat hari ini kita ucapkan syukur bagi Tuhan. Berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat mengadakan ibadah sekolah minggu Resort Batam Tuhan, walaupun dalam keadaan online. Tuhan Yesus, kami percaya semuanya, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Bapa yang menyertai kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita bernyanyi lagi adik-adik dari lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Oh
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ika, hari ini kakak mau mengajak adik-adik tepuk siap. Masih ingat nggak ya tepuk siap? Masih? Kakak-kakak masih ingat? Oke, ayo kita mulai. Tepuk siap. Saya mau, saya siap dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan Kak Ika untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di mana sampai saat ini kami boleh sehat-sehat, kami boleh tetap memuji Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami belum boleh untuk berkumpul bersama. Biarlah Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu menyiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Tuhan dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti Tuhan masuk firman-Mu, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkah yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Ika. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, kakak mau adik-adik sudah siap enggak mendengarkan firman Tuhan? Coba kita buat lagi ya tepuk siapnya. Masih ingat kan seperti yang dibuat Kak Priska tadi? Nah, kakak mau lihat adik-adik kakak sudah siap enggak ya mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita mulai. Ready? Tepuk siap. Saya mau, saya siap dengar-dengaran firman Tuhan. Mantap adik-adik kakak semuanya. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semuanya, diikuti di dalam hati. Oke, ayat perikopnya, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kau terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang telah lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah,
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Nah, adik-adik kakak, coba kamu lihat di slide. Apa yang menjadi tema kita hari ini? Ya, tema kita hari ini, aku percaya Yesus bangkit. Ya. Nah, di suatu kota namanya adalah kota Korintus. Nah, di kota Korintus ini, kota yang sangat indah, kota yang kaya, kota yang penduduknya itu boleh dikatakan banyak uangnya, kota industri atau disebut dengan kota metropolitan, ya. Dan orang-orang di situ mereka itu memiliki banyak duit. Nah, tapi pola hidup mereka tidak baik. Mereka itu masih mengandalkan kekuatannya sendiri, pengen bebas sendiri. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Adik-adik bisa lihat di situ. Nah, bisa dilihat ini mereka itu menyembah berhala, menyembah patung. Mereka tidak percaya adanya Tuhan Yesus. Dan mereka itu hidup berpoya-poya, menghambur-hamburkan duit seenaknya saja. Dan mereka suka mabuk-mabukan. Nah, kamu lihat di sini. Mereka mabuk-mabukan, minum anggur sesuka hati mereka. Nah, mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Mana mungkin orang yang sudah mati bangkit kembali. Itu gosip, itu hoax, nggak mungkin, kata mereka. Nah, lalu apa yang terjadi ya saat itu? Nah, di situ Tuhan mengutus salah satu rasul. Rasul siapa? Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Dengan hatinya dia pergi ke jemaat Korintus. Kira-kira dia ngapain di sana ya? Nah, dia di sana memberitakan kepada seluruh jemaat Korintus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit dari kematian. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, orang-orang Korintus ini tetap mereka itu nggak mungkin ada hubungannya orang yang sudah mati bangkit kembali. Itu nggak benar, mereka tidak percaya. Lalu kita kembali ke Alkitab kita. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa di ayat 6 itu Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya kepada siapa saja. Nah, tahu nggak adik-adik apa artinya saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat suatu kejadian. Nah, yang melihat suatu kejadian. Contohnya itu ada temannya melakukan kesalahan di sekolah. Terus ditanya guru, siapa tadi yang bersalah di sini? Gak ada yang mengaku. Lalu temannya bilang, saya bu, saya melihat, saya saksinya. Nah, adik-adik pasti juga sering kan bilang gitu, aku saksinya kak, aku saksinya kak. Nah, artinya saksi itu orang yang melihat kejadian itu. Nah, siapa saja orang yang melihat kejadian itu? Nah, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada si Kefas, terus kepada si Yakobus, terus kepada siapa lagi? Kepada si Thomas, terus kepada siapa lagi? Kepada murid-muridnya. Ya, terus kepada siapa lagi dalam firman kita hari ini di ayat 6 ya, dia mengatakan
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya, 500 orang. Tuhan menunjukkan diri kepada 500 orang. Nah, artinya itu apa adik-adik? Coba kamu lihat dulu Alkitabmu ya. Pada ayat yang ke-8 kakak akan bacakan buat adik-adik. Nah, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Kataku di situ ya, kepadaku. Sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Kataku di situ adalah menjelaskan tentang Rasul Paulus tadi. Sehingga tadi dia karena sudah melihat, dia sebagai salah satu saksi melihat kebangkitan Tuhan, dia menyampaikan tadi ke jemaat Korintus. Seperti yang kakak sudah jelaskan tadi. Oke, nah lalu kira-kira benar enggak ya kebangkitan Tuhan Yesus itu? Benar, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan berita bohong adik-adik, bukan berita gosip, bukan berita hoax ya. Ada orang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan bangkit loh kak, dia itu dicuri. No, ada saksinya tadi, bahkan 5.000 orang lebih kan. Nah, jadi setiap orang yang percaya harus menjadi saksi Kristus. Ya, bagaimana caranya kak? Aku kan masih anak kecil, gimana aku menjadi saksi Kristus? Aku aja masih harus dibantu mama ambil makanan, aku aja harus masih diambilin minumnya, harus masih dipakein bajunya. Gimana ya kak aku menjadi saksi Kristus? Nah, caranya adalah dengan menjalankan firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan kita apa? Kasih ya. Tahu kan lagunya K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Nah, coba kamu lihat untuk selanjutnya. Oke, kamu lihat itu, adik kecil ini, Marga Purba itu. Dia masih kecil, baru umurnya 3 tahun, tapi dia berani bersaksi kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana dia bersaksi kepada Tuhan? Coba kita lihat. Dia bersaksi dengan lagu pujian. Lagu pujiannya happy ye ye ye. Dengan lagu pujian juga kita bisa bersaksi kepada Tuhan. Nah, kamu lihat teman-temannya di sini. Mereka mendengarkan dengan baik, ya. Jadi ketika temanmu ada yang bersaksi, kamu juga nggak boleh ejek-ejek ya. Ya apa sih yang dibilang? Karena temannya masih kecil, belum bisa bilang R, masih L, diejek, nggak boleh. Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika beribadah, ketika di sekolah, harus dengar-dengaran ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Risma minggu lalu, harus dengar-dengaran ya, nggak boleh kita itu membuat orang lain jadi nggak bersuka cita karena kita. Itu artinya kita membuat mereka itu jadi nggak senang, itu nggak boleh. Oke, nah selanjutnya contohnya apa kak? Nah, mengasihi teman-teman. Ya, saling mengasihi. Seperti apa? Enggak boleh pelit. Kalau kita punya makanan, harus bagi-bagi sama teman-teman. Contohnya di sekolah, ada temanmu enggak punya pensil, enggak punya pena. Kamu boleh kasih pinjam punya kamu, ya. Nah, seperti yang ada di slide kan? Coba kamu lihat, ini mereka berbagi makanan, bagi-bagi sama teman-temannya, ya. Kalau di rumah juga diminta kakak, bagilah dek. Terus kamu bilang, oh nggak mau lah, aku aja kurang, belilah. Nggak boleh seperti itu, oke? Kalau jadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus, nggak boleh. Terus contoh lainnya apa? Menjaga kebersihan lingkungan, seperti kakak-kakak yang di sini. Mereka membersihkan
pekarangan gereja, membersihkan rumah, seperti itu. Dan saat ini juga yang penting menjaga kebersihan diri sendiri. Karena apa adik-adik? Karena ada COVID. Nah, jadi kita harus rajin cuci tangan. Harus rajin mandi, makan makanan yang sehat. Ya, karena menjaga kebersihan diri adalah sebagian daripada iman. Oke, nah contoh lainnya apa lagi Kak? Mendoakan orang tua, mendoakan sesama, ya. Seperti sekarang ini, kita juga boleh berdoa untuk para dokter, para tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID. Para Pak Polisi, Satpol PP yang menjaga keamanan. Menjaga orang-orang yang bandal. Dibilang stay at home, tapi dia jalan-jalan keluar. Tapi nggak ada pentingnya keluar, dia jalan-jalan. Ya. Terus kita juga berdoa untuk Pak Jokowi, biar tetap sehat. Dan dia boleh memimpin negara kita dengan baik. Nah, contoh lainnya apa lagi Kak? Tidak bertengkar dengan kakak dan adik. Coba kamu lihat ini. Sampai dicubit pipi adiknya, cubit pipi kakaknya, bertengkar di rumah. Ya, tidak boleh seperti itu. Contoh lainnya apa lagi Kak? Ketika kamu bermain, nggak boleh bertengkar. Nih kamu lihat, kakaknya nangis karena adiknya. Ya, direbut mainannya, tidak boleh. Kalau bermain, ya dibagi mainannya dengan baik. Ya, nah selanjutnya apa? Contohnya, nggak boleh saling mengejek nih, marah-marahan. Ya, tidak boleh. Oke, adik-adik kakak. Nah, selanjutnya apa? Membantu orang tua. Apalagi kalau udah kelas 3 sampai kelas 6, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP yang remaja, udah bisa membantu orang tua. Contohnya dengan apa? Memasak, menyiram bunga, mencuci piring. Terus adik-adik yang masih kecil nonet. Bagaimana cara membantu orang tua? Dengan cara contohnya kamu bermain, dirapikan kembali mainannya. Ya, boleh ya adik-adik ya? Kan kalian anak-anak hebat semuanya. Oke? Nah, satu lagi apa itu? Bersyukur buat talenta yang Tuhan berikan. Contohnya apa? Coba kamu lihat. Apa kira-kira contohnya? Adik ini, selanjutnya, kakak ini, dia bisa bermain apa? Piano. Nah, talenta yang Tuhan berikan kepada dia bermain piano. Berarti dia bersaksi dengan cara bagaimana? Ambil pelayanan di gereja. Ya kan? Bisa contohnya seperti itu. Contoh lainnya apa lagi? Kakak ini, dia pintar nyanyi. Boleh memuji Tuhan. Ya kan? Dengan suaranya yang merdu yang diberikan oleh Tuhan. Ya adik-adik ya? Nah, contoh lainnya apa lagi Kak? Kamu lihat ini Boru Saragi nih. Dia pintar mewarnai. Nah, pernah menjadi juara. Kalau kita berprestasi di sekolah, kira-kira orang tua kita senang nggak? Pasti senang, bangga sama adik-adik. Dengan membuat orang tua bangga, senang, itu juga sudah merupakan saksi Kristus. Karena kamu memberikan sukacita kepada orang tuanya, ya, membuat orang tua bersyukur. Oke? Nah, selanjutnya kamu lihat di situ. Wah, sepertinya mereka bersukacita ya. Nah, anak-anak yang bersukacita memuji Tuhan. Karena apa kira-kira? Nah, coba kamu lihat di situ. Apa yang mereka katakan? Next. Nah, dikatakan di situ, aku saksi Kristus. Ya, aku saksi Kristus. Selanjutnya, aku percaya Yesus, aku mau jadi saksinya. Abang ini katakan, aku percaya
pada Yesus, aku mau jadi saksinya. Nah, kira-kira anak-anak Tuhan yang sudah percaya atas kebangkitan Tuhan, menyelamatkan kita dari maut, wajahnya seperti Abang Marga Sinaga ini nih. Aku bersuka cita karena Yesus bangkit. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan kita untuk hari ini. Yang menjadi poinnya adalah di mana anak-anak yang percaya akan Tuhan akan bersuka cita di dalam hidupnya. Adik-adik yang sudah percaya Yesus bangkit akan bersuka cita dalam hidupnya. Ayo kita katakan sekali lagi. Aku percaya Yesus bangkit. Ya, diikuti kakak ya sekali lagi. Aku percaya Yesus bangkit. Oke, demikian firman Tuhan. Coba ingat gak janji kakak yang minggu lalu? Apa? Nah, janjinya kakak mau tanya siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ya, ayat hafalan minggu lalu diambil dari mana adik-adik? Yohanes 20 ayat 21a. Apa isinya? Ayo sama-sama kita ucapkan. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Kakak percaya adik-adik semuanya mendengarkan dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Tolong kami Bapa untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, GKPS dimanapun berada saat ini. Yang turut ikut serta dengan kami dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong mereka menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Walaupun dengan keterbatasan usia, tapi dengan pertolongan Tuhan, kami percaya mereka boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan juga dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Yang Tuhan tahu saat ini pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, nama-Mu dimuliakan Tuhan atas negeri kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas semuanya. Mujizat boleh nyata, Engkau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini Bapa ada rencana Tuhan yang indah. Ajari kami Tuhan untuk memahami apa maksud daripada pandemi ini Tuhan. Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap hal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para pemimpin kami Bapa. Dari yang tertinggi Tuhan sampai yang terendah ya Tuhan. Pak Jokowi Tuhan dengan jajarannya. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka Tuhan kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Sehingga Bapa mereka boleh berkhidmat Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh para medis di seluruh dunia bahkan terkhusus di Indonesia Bapa. Tolong mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Bapa. Makanan, minuman, vitamin yang dikonsumsi Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati. Agar menjadi kekuatan dan imun tubuh yang baik bagi mereka Tuhan. Selaku garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh aparat keamanan ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kepada mereka Bapa kesehatan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam menjalankan tugasnya ya Bapa. Tolong mereka ya Tuhan dan juga keluarganya ya Bapa. Kami juga semua Tuhan anak-anak-Mu. Biarlah dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami boleh lebih mendekatkan diri kepada-Mu Bapa. Selalu bersyukur dan belajar apa maksud daripada semuanya ini Tuhan.
Tapi kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa, yang boleh melakukan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan, amin. Wah, luar biasa ya adik-adik firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Dan untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Saya Laskar Kristus. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Mari kita katakan bahwa kita adalah pasukan yang siap menembak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, kita adalah Laskar Kristus sesuai dengan lagu kita. Jadi sebelum kita masuk kepada mengumpulkan persembahan, kakak mau ingatkan nih untuk minggu depan ayat hafalannya. Kakak mau ajak adik-adik, ayo buka Alkitabnya yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b. Sudah dapat adik-adik? Ayo sekali lagi yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b. Sama-sama kita membacakan ya adik-adik, beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi adik-adik, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, mari kita angkat lagu pujian. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Mari kita katakan kasihnya seperti sungai yang siap mengalir setiap hari bagi kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami tetap merasakan kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan terbaik kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ini Bapa, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga Bapa, berkati orang tua kami sehingga buat kedepannya Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Kita berdoa, O Yesus Asomani. O Yesus Asomani, hanami haganu. Pasada uhur nami, aset orang ganu. Seng boy dalon nami, salakan atursa. Dopama soman nami, torang agi hujan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati. Demikian ibadah kita untuk hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah! See you! God bless you!